Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 157 mendapatkan inti monster. Saat dia melihat binatang ajaib yang jatuh di sampingnya, Xiao Yan membuang kain di tangannya yang penuh dengan darah. Setelah itu, dia membalik tangannya dan belati muncul. Jongkok, dia memotong kepala binatang ajaib itu sambil mengabaikan semua orang dan perlahan mulai mencari di dalamnya. Setelah beberapa luka lagi, alis Xiao Yan mulai disatukan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyeka darah di belati dan menyimpannya. Akhirnya, dia berdiri dan mengangkat bahu pada orang-orang yang mengawasinya. Sepertinya aku tidak beruntung. Tidak ada sama sekali. Mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang secara bertahap mulai pulih dari keterkejutan mereka. Menatap tangan kosong Xiao Yan, Kak Agang hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berteriak, "Semuanya, ayo kita bantu pemimpin perusahaan menghabisi binatang ajaib lainnya." Setelah mendengar teriakan Kak Agang, semua anggota Bloody Battle Mercenary Company dengan cepat mencengkeram senjata di tangan mereka dan mulai mengerumuni medan perang Fei Lei dan mulai menyerang Magic Beast sebagai kelompok di bawah komando Fei Lei. Membawa penggaris yang berat, Xiao Yan bersandar di batang pohon. Dia mengunyah rumput di mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat lecet di tinjunya. Matanya penuh semangat. Meskipun ia hanya berhasil mengalahkan peringkat 2 binatang ajaib dalam satu pukulan karena keunggulan unsurnya, kekuatan api ungu jauh melebihi harapan Xiao Yan. Jika ini terjadi di lain waktu, dia hanya bisa melukai peringkat 2 Magic Beast setelah dia menggunakan Octane Blast. Membunuhnya masih mustahil. Xiao Yan menyelipkan jarinya ke atas cincin penyimpanan dan mengambil pil pemulihan energi. Dia melemparkannya ke mulutnya tanpa ada yang memperhatikan dan menelannya dengan sedikit gemetar di tenggorokannya. Jika metode Qi yang buruk ini masih tidak berevolusi, aku bahkan tidak akan mampu membeli pil pemulihan energi. Xiao Yan tak berdaya berbisik saat dia merasakan tubuhnya secara bertahap memulihkan Dou Qi-nya. Sementara Xiao Yan yang bosan bersandar di batang pohon, dua bayangan indah perlahan menuju ke arahnya dari jarak dekat. "Hei, Xiao Yan, kamu baik-baik saja?" Suara seorang wanita muda yang indah dan jelas menyebabkan Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan malas. Dia sembarangan melirik Ling Er sebelum meletakkannya di wanita lain dengan sosok seperti iblis untuk sementara waktu. Akhirnya, dia menarik pandangannya dengan malas. Ketika dihadapkan dengan wanita muda yang memberinya kesan nakal, Xiao Yan memiliki sedikit niat untuk memperhatikannya. Karenanya dia berkata dengan suara acuh tak acuh, "Aku baik-baik saja." Diperlakukan dengan acuh tak acuh oleh Xiao Yan, wajah Ling Er menjadi agak merah cerah. Dia membuka mulut merahnya yang basah dan kecil, terlihat seperti ingin berbicara tetapi tidak mampu. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk meredakan suasana, tampaknya dia tahu kesan seperti apa yang dia tinggalkan padanya. "Telapak tanganmu berdarah. Apakah Anda perlu membalutnya?" Melihat suasana yang suram, wanita dengan sosok iblis itu hanya bisa membuka mulutnya tanpa daya untuk berbicara. Seketika, suara dingin dan renyah terdengar di samping telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan mengamati wanita ini dengan penampilan yang cukup bagus. Dia menyapu pandangannya ke tubuhnya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dengan suara tak berdaya yang serupa, dia berkata, "Tidak perlu. Saya baik-baik saja." Cara acuh tak acuh serupa yang ditunjukkan Xiao Yan seperti yang dia lakukan sebelumnya menyebabkan King Ye sedikit terkejut.
Bukan karena dia sia-sia, tetapi dengan penampilannya yang menakjubkan, dia jarang menerima perlakuan seperti itu. Namun, dia juga orang yang sombong. Ketika dia melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menolak, dia tidak terus bertanya. Dengan demikian, atmosfer di antara mereka bertiga sekali lagi kembali ke keadaan tertekan. Suasana suram berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya diinterupsi oleh seruan perayaan dari dalam hutan. Mereka bertiga mengangkat kepala mereka dan menemukan bahwa binatang ajaib yang awalnya melakukan pertarungan sengit dengan Fei Lei akhirnya dikalahkan oleh kekuatan gabungan semua orang. Tidak heran mereka begitu bersemangat. Mengesampingkan bangkai binatang ajaib, Fei Lei menginstruksikan beberapa tentara bayaran untuk mencari inti monster dan memimpin Kak Agang dan yang lainnya, yang tertawa bersama, menuju Xiao Yan. Tawa yang tak terkendali membuat takut burung-burung itu menjauh dari hutan. Haha. Saudara Xiao Yan, saya pernah mendengar tentang Anda, tetapi tidak pernah beruntung melihat Anda secara langsung. Terima kasih banyak hari ini. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menyapa Kak Agang terlebih dahulu sebelum tersenyum pada pria paruh baya yang kuat ini yang tampaknya orang yang terus terang. Bagaimana saya bisa memiliki reputasi yang baik di kota Qingshan? Haha. Meskipun masih sangat muda, Anda bisa membunuh Mu Shi yang licik itu dengan tangan Anda sendiri. Reputasi Anda jauh dari inferior. Setidaknya, tidak ada seorang pun di Bloody Battle Mercenary Company-ku yang bisa dibandingkan denganmu. Fei Lei mengukur Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Setelah melihat pertarungan Xiao Yan barusan, ternyata rumor dia membunuh Mu Shi adalah benar. Dia tidak tahu bagaimana orang ini berlatih. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat meskipun usianya lebih muda dari 20 tahun? Tersenyum sembarangan, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit saat dia berkata tanpa daya, "Maaf. Tidak ada peringkat 2 inti monster tipe S di tubuh binatang ajaib itu. Oleh karena itu, saya harus terus mencari dan tidak dapat mengobrol dengan Anda semua." Saat dia berbicara, Xiao Yan menggantikan penguasa Xuan berat yang ada di tangannya ke punggungnya saat dia bersiap untuk sekali lagi memasuki hutan untuk mencari target. Saya benar-benar minta maaf karena Anda tidak mendapatkan apa-apa atas usaha Anda. Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak mengambil inti monster dari binatang ajaib lainnya? Ini adalah jenis tanah. Fei Lei melambaikan tangannya dan menyatakan permintaan maafnya. Lupakan. Saya hanya membutuhkan Ice Type Rang 2 Magic Core. Kamu bisa menyimpan benda itu. Melambaikan tangannya sambil tersenyum, Xiao Yan berbalik dan menuju ke pedalaman hutan lebat. Tunggu. Suara manis yang sejuk dari seorang wanita tiba-tiba terdengar dari belakangnya, menyebabkan Xiao Yan menghentikan langkahnya dan berbalik dengan ragu untuk menghadapi King Ye. Apakah Anda memiliki kebutuhan yang besar untuk sebuah inti sihir tipe S peringkat 2? King Ye bertanya dengan alis sedikit berdiri. Ya, saya membutuhkannya segera. Mendengar ini, King Ye ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya dan secara bertahap mengambil liontin dari lehernya yang panjang. Salah satu ujung liontin itu tersembunyi di dalam pakaian ketat kulit King Ye dan saat dia menarik dengan lembut, liontin itu ditarik keluar seluruhnya. Di ujung liontin tergantung mutiara es berwarna putih bulat. Ini adalah monster inti dari peringkat 2 Magic Beast Ichi Snow Snail. Karena kamu pernah membantu Bloody Battle Mercenary Company kami, perlakukan itu sebagai hadiah. King Ye menyentuh inti sihir berwarna putih yang indah, tampaknya tidak mau berpisah dengannya. Kemudian dia melemparkannya ke arah Xiao Yan dan karena naluri, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menangkap inti monster berwarna susu.
Bagian tangannya yang menangkapnya terasa hangat dan sejuk. Terlebih lagi, liontin itu memiliki sisa aroma tubuh yang samar-samar, mungkin karena telah melekat pada kulit wanita untuk waktu yang lama. King Ye, melihat tindakan King Ye, Fei Lei tidak bisa membantu tetapi berteriak. Setelah merenung, dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Karena kamu bersedia, lakukan sesukamu. Tapi ini barang pribadimu. Setelah kami kembali, saya akan menemukan sesuatu untuk memberi kompensasi kepada Anda. Bagaimanapun, ini adalah aturan perusahaan. Tidak perlu. Jika dia tidak campur tangan dan membantu, kami setidaknya akan kehilangan setengah dari anggota kami di sini." King Ye berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar adalah inti monster tipe S peringkat 2. Setelah merasakan energi monster core di tangannya, senyum ceria muncul di wajah Xiaoyan. Dia dengan terang-terangan menyimpan inti monster itu dan mengangkat kepalanya ke wajah King Ye yang indah dan cantik. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak. Tapi ini milikmu dan aku tidak akan membiarkanmu kalah. Bagaimana dengan?" Setelah berpikir dengan cemberut sejenak, Xiaoyan membalik tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Dia kemudian melemparkannya ke King Ye dan berkata dengan senyum cerah, "Ada 5 pil pemulihan energi di sana yang dapat membantu Anda dengan cepat memulihkan Dou Qi Anda di saat-saat bahaya. Jika kita membandingkan harga, itu tidak akan kalah dari peringkat 2 Monster Core. Anggap saja ini perdagangan yang adil." King Ye awalnya tidak berniat untuk menerima apapun dari pihak lain, tetapi ketika kata-kata "pil pemulihan energi" masuk ke telinganya, wajahnya yang cantik menjadi kosong. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menangkap botol giok itu. Saat dia membukanya, keterkejutan memenuhi wajahnya. Ini adalah pil obat. Mendengar ini, Fei Lei dan orang lain di sekitarnya juga tersentuh. Di tempat semacam ini, mereka jarang bisa melihat pil obat yang berasal dari seorang alkemis. Jadi, ketika mereka melihat Xiaoyan bisa mengeluarkan 5 pil pemulihan energi, mereka semua terkejut. Pemuda ini sepertinya memiliki latar belakang yang mengesankan. Melihat gaya membelanjakan uang ini, tampaknya dia adalah seorang tuan muda yang telah meninggalkan rumah untuk keluar dan menimba pengalaman. Itu dia memang sangat tidak beruntung. Setelah melihat botol giok di tangan King Ye, Fei Lei tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya, "Semuanya, terima kasih banyak. Saya masih memiliki beberapa masalah mendesak jadi saya tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal." Dengan inti monster di tangannya, Xiaoyan sangat ingin kembali dan memperbaiki 2 pil obat yang dibutuhkannya untuk menelan api ungu. Dia segera menghadap Fei Lei dan menangkupkan kedua tangannya sebelum menginjak tanah dan dengan cepat menembak ke dalam hutan lebat. Secara bertahap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Melihat Xiaoyan perlahan menghilang ke dalam hutan lebat dan gelap, Fei Lei tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia tertawa getir, "Saya ingin meminta Xiaoyan untuk bergabung dengan perusahaan mercenari pertempuran berdarah kami, tetapi melihat perdagangannya yang murah hati, saya tidak memiliki wajah untuk membuka mulut. Ayo pergi." Berhenti memikirkan pikiran konyol seperti itu. Dengan bakatnya, dia tidak akan tinggal di perusahaan mercenari kecil kita. Jika saya menebak dengan benar, kemungkinan dia datang ke pegunungan binatang ajaib untuk berlatih. Dengan bakat pelatihannya dan pikiran yang penuh perhitungan, dunia yang luas adalah tahap di mana dia dapat menampilkan bakatnya. Bagi kami hanya harus fokus menjadi tentara bayaran yang tidak penting. Mungkin dalam waktu 20 tahun, ketika dia kembali ke kota Qingsan, dia mungkin telah menjadi Dadoshi atau Doling.
King Ye menyimpan botol giok itu, berbalik dan berkata dengan suara samar. Haha, itu benar. Fei Lei menggelengkan kepalanya dengan cara yang tampak mengejek dirinya sendiri. Dia melambaikan tangannya dan memimpin semua orang dengan keras menyanyikan lagu kemenangan saat mereka membawa bangkai dua binatang sihir kembali ke kota Qingshan. Meskipun mereka tidak memiliki bakat yang dimiliki Xiao Yan, mereka sebagai lalat kecil juga memiliki kehidupan yang nyaman. Setelah memasuki hutan lebat dan buru-buru berlari beberapa saat, Xiao Yan akhirnya berhenti. Punggungnya bergetar sedikit dan sayap awan ungu perlahan terbuka. Douqi di tubuhnya beredar beberapa kali sebelum akhirnya mengalir ke sepasang sayap di punggungnya. Seketika, tubuh Xiao Yan perlahan melayang. Sepasang sayap mengepak sekali lagi dan tubuhnya terbebas dari batas-batas hutan dan terbang ke langit biru. Dia mengambil waktu sejenak untuk menemukan arahnya sebelum dia mengulurkan sayapnya dan buru-buru terbang menuju ke arah lembah kecil. Selama perjalanan penerbangan, Xiao Yan mengonsumsi 3 pil pemulihan energi sebelum dia secara bertahap menemukan lembah kecil yang tertutup kabut tebal. Dia menguatkan dirinya dan menerobos kabut tebal dan terbang ke lembah kecil. Ketika dia hendak mendarat di tanah, sepasang sayap itu bergetar dan berubah menjadi tato di bahu Xiao Yan. Setelah melalui pertempuran yang sulit, Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat dia sekali lagi kembali ke lembah yang damai ini. Dia cepat-cepat melangkah ke rumah jerami di lembah dan menemukan dokter peri yang menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat Xiao Yan kembali dalam keadaan utuh, beban di hati peri dokter sama lega. Setelah menyapa dokter peri, Xiao Yan buru-buru mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan untuk kedua jenis pil tersebut. Setelah selesai, dia membawa ramuan obat dan melompat ke dalam gua di dinding gunung, bersiap untuk memperbaiki 2 pil obat penting untuk menelan api ungu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.